Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah. Astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah. Astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim, astaghfirullah, aladzim. Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah, Al-Nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. Allah, al-Nadim, astaghfirullah, al-Nadim, astaghfirullah. الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله، الذي أستغفر الله، الذي أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim
rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab yang disebut dengan Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man arada ay ya'rifah haqiqatahu indallah wa yandura halahu ma'allah falyandur ila salatihi imma bis-sukuni wal khusyu' wa imma bil ghaflah wal ajal fa illam takun bil wasfaini sabiqaini fahsis turaba ala ra'si. Faman mongko utawi sapane wong iku ayya'rifah yen tok arep iku ayya'rifah ngaweruhi sapa man haqiqatahu yen tok hakikate man indallahi ana ing ngersane Allah. Fal yandur mongko ningali sapa man halahu ing tingkahe man ma Allah sartane Allah. Fal yandur mongko becik ningali sapa man ila salatihi maring salate man. Imma bisukuni ana kalane kang anteng wal khusyu' lan anteng. Imma bisukuni ana kalane kang meneng wal khusyu' lan anteng, wa imma bil ghaflah lan ana kalane lali wal ajalati lan aki-aki. Ketika kita ingin mengetahui hakikat kita di hadapan Allah, atau kita ingin melihat kondisi kita, apakah kondisi kita ini orang yang bersih, apakah kondisi kita ini orang yang connect, orang yang selalu sambung kepada Allah, maka kita harus melihat pada waktu kita ini menjalankan sholat. Ketika kita menjalankan sholat itu bisa khusyuk atau bisa tenang, atau sebaliknya, ketika kita menjalankan sholat, kondisi kita ini adalah lalai yang disebut dengan ghaflah atau tergesa-gesa. Kalau kondisi kita itu
khusyuk, kondisi kita itu bisa tenang ketika sholat, maka itu menunjukkan di dalam hati kita itu bersih. Tetapi sebaliknya ketika kita pada waktu sholat ghaflah. Jadi orang sholat itu kan ada yang namanya bisa khudur, ada yang namanya ghaflah, ada yang namanya yaqdha. Ketika seseorang itu membaca Allahu Akbar, misalnya sholat maghrib, ketika rakaat pertama, ketika rakaat pertama itu dia sadar bahwa dirinya itu menghadap kepada Allah, atau sebaliknya dirinya itu tidak sadar, yang disebut dengan ghaflah. Pada waktu takbir Allahu Akbar rakaat pertama, bisa enggak yang namanya khudur? Khudur itu menghadirkan ketika kita membaca takbir, membaca doa iftitah, membaca Fatihah, kemudian membaca surat, lisannya membaca, hatinya membaca. Itu bisa juga dikatakan khudur. Atau sebaliknya ketika kita rakaat pertama Allahu Akbar, lalai, ghaflah. Kita lalai, kita lupa kalau diri kita ini sholat menghadap kepada Allah. Mulai dari doa iftitah, kemudian membaca Fatihah, kemudian membaca surat, dia lalai. Ya, lalai. Justru permasalahan-permasalahan yang di luar sholat masuk. Permasalahan-permasalahan di luar sholat itu masuk di dalam sholat, mulai dari takbir, kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca Fatihah, membaca surat yang dipikirkan di luar sholat. Itu namanya ghaflah. Atau kadang-kadang yaqdha. Yaqdha itu kadang-kadang ingat atau kadang-kadang tidak ingat. Kadang-kadang mampu khusyuk, berkonsentrasi kepada bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya, doa iftitah bisa, tapi rawal kamal bisa. Nah, ketika membaca Fatihah ada permasalahan-permasalahan, lintasan-lintasan di luar sholat masuk di dalam sholat. Kadang ingat dan kadang tidak ingat. Itu namanya namanya yaqdha. Nah, itu kondisi kita. Jadi kondisi kita, hati kita di hadapan Allah, ketika kita sholat ada yang namanya khudur, ada yang namanya ghaflah, ada yang namanya yaqdha, ada yang tingkatannya di atas itu. Nah, yang mana? Pak Amirin ketika sholat ingat terus bacaannya atau kadang-kadang ingat di luar sholat masuk, Pak Amirin? Termasuk yaqdha, kadang-kadang konsentrasi di dalam bacaan itu, kadang-kadang masuk problem atau permasalahan di luar sholat masuk di dalam sholat. Nah, itu kondisi kita. Pak toh iling terus enggak pada waktu sholat? Seperti apanya? Kadang-kadang problem atau permasalahan masuk di dalam sholat, kadang-kadang konsentrasi bacaan. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam kitab ini ditunjukkan
Walam yaksul laka minhu syai'un dalla dzalik ala maradik fika wa huwa imma kibrun au ujubun au adamu adabi. Lalu kondisi kita yang namanya ghaflah, maka menunjukkan hati kita itu dalam kondisi sakit. Hati kita menunjukkan sakit. Sakit apa? Ada kalanya imma kibrun au ujubun au adamu adabi. Jadi menunjukkan bahwa kalau di dalam kitab Tajul Arus ini, ketika kita pada waktu melakukan sholat itu ghaflah atau tergesa-gesa ketika menjalankan sholat, maka menunjukkan hati kita dalam kondisi sakit. Nah, kalau kondisi kita sakit, kalau di sini diterangkan apa? Imma kibrun au ujubun au adamu adabi. Kalau di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sakit itu adalah mungkin ada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Antara lain yang disebut dengan takabur, disebut dengan ujub, atau tidak punya adab atau tata krama akhlak, atau penyakit-penyakit hati yang lain. Sehingga apa? Sehingga solusinya itu harus menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Makanya di dalam kitab yang disebut Kifayatul Adhiya wa Minhajul Asfiya Aitorikil Auliya, ada yang namanya obat hati yang sudah hafal. Yang sudah hafal apa Pak Amirin obat hati yang dulu kita bahas itu? Terus? Oh, ya. Sehingga harus dibersihkan, sehingga harus diobati hati-hati penyakit-penyakit hati itu. Kalau tidak, maka akan berpengaruh kepada sholat yang kita jalankan. Padahal sholat adalah bentuk kesadaran diri kita sebagai seorang hamba. Tetapi kesuksesan dan keberadaan ibadah sholat yang kita lakukan tidak terlepas dengan kebersihan, kejernihan hati yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya. Makanya di dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Dawa Ukol bin Khamsatun wa tilawatun bidadabburil makna walil badil khola wa qiyamul wa tadzaru bisyahad wa mujalasatis sholihin al fudola. Dawa Ukol bin Khamsatun wa tilawatun. Obat hati itu ada 5. Tilawatul Quran bidadabburil makna. Jawa ukol bin khamsatun wa tilawatun bitadaburil makna walil badil kholam. Membaca Quran. Jadi membaca Al-Quran itu salah satu obat penyembuh hati yang sakit. Bukan hanya sekedar kita membaca, bitadaburil makna, mengerti artinya, direnungkan, diingat-ingat, dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hafal? Atau hafal? Hafal.
Tetapi lafal bismillah ini harus mengerti dan direnungkan. Dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah itu, Pak Tau? Allah Khalik. Allah sebagai Khalik yang menciptakan segala apapun yang ada di dunia ini. Siapa Allah itu, Pak Amirin? Yang menciptakan dan yang memberikan kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan, jasmani, rohani, apapun yang kita butuhkan, Allah yang memberikan. Makanya Rabbil Alamina, rububiyah, Allah yang merawatnya, Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan jasmani mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jenengan bisa duduk karena rahmat dari Allah. Jenengan bisa melihat karena rahmat dari Allah. Jenengan bisa bicara karena rahmat dari Allah. Bisa mendengarkan dari Allah. Bisa menggerakkan fisik ini dari Allah. Ketika kita sudah membaca bismillah, ada 3 hal yang harus kita ingat. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ketika kita sudah tahu Allah itu begitu, yang menciptakan dan yang memberikan segala apapun yang kita butuhkan, berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita itu adalah ingat Allah, kita itu adalah cinta kepada Allah, kita itu adalah menghormati kepada Allah, kita itu adalah tidak terlepas dengan Allah. Kemudian kalau sudah diteruskan Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang umum. Kepada manusia kita juga kasih sayangi, kepada tumbuh-tumbuhan juga kita sayangi, kepada lingkungan juga kita sayangi, kepada hayawan juga kita sayangi, kepada makhluknya Allah apapun itu adalah harus kita sayangi. Kenapa? Karena Allah itu menyayangi kepada semuanya, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, Allah menyayangi, kasih sayang Allah ketika manusia kembali di hadapan Allah. Makanya ketika kita baca Bismillah, kita tambah dekat dengan Allah. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, kita punya kasih sayang kepada seluruh makhluk termasuk manusia. Tahallaku bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Itu tilawatul Quran bi tadabburil makna. Membaca Al-Quran tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita renungkan, kemudian kita pahami, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu termasuk mengobati hati tadi. Ya, tilawatul Quran bitadabburil makna walil batnil kholah. Apa walil batnil kholah? Perut lapar. Perut lapar itu minimal kita itu latihan puasa Senin Kamis. Gak warak-warak. Kita kan tidak. Kalau makan, wis kenyang ditambahi lagi. Walil batnil kholah. Untuk menjaga walil batnil kholah itu minimal kita itu berlatih untuk melaksanakan sholat puasa sunnah Senin Kamis. Atau sudah puasa tadi? Puasa. Pak Amirin belum latihan. Ini belum. Cakwan sudah, alhamdulillah. Rutin, ya. Nantilah. Walil badil kholah.
Mengapa demikian? Karena puasa Ramadan 1 bulan dalam rangka untuk mengondisikan 11 bulan. Supaya mampu kita mengondisikan, memanage nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau sudah puasa Ramadan, nafsu kita itu masih berat, diimbangi poso Senin, Kamis. Diimbangi, poso Ramadan aja kuat 1 bulan kok, atau nggih? Atau Senin poso, Kamis poso. Untuk apa? Untuk agar diri kita ini mampu mengendalikan hawa nafsu. Nafsu apa yang dikendalikan Pak Mirin? Nafsu apa? Nafsu amaro. Nafsu amaro itu nafsu yang setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada, memotivasi untuk melakukan tidak baik. Makanya harus latihan. Kapan harus latihan? Secepatnya. Nunggu meneh gak bisa. Ya kan? Nah, itu namanya nafsu amarah. Nafsu yang harus kita kendalikan. Nafsu yang harus kita atur. Kalau nafsu amarah yang ada di dalam diri kita ini, kita manage, kita atur, maka sedikit demi sedikit, ya kan? Kita akan menuju pada suatu kebaikan. Tetapi kalau nafsu amarah itu tidak kita manage, tidak kita arahkan, akan didominasi dan itu akan membahayakan kepada diri manusia. Maka dari itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihad akbar." Kita kembali dari satu perang yang kecil. Padahal ketika itu perang besar. Salah seorang sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan jihad besar, wahai Nabi? Jihadul akbar, jihadul nafs. Jihad besar itu memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya walil badnil khala itu adalah antara lain latihan sedikit demi sedikit puasa Senin Kamis. Dimudawamakan, diistiqomahkan. Kalau sudah Senin Kamis itu sudah kita mudawamakan, sudah istiqomahkan, masih berat. Maka kita harus melakukan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Tetapi mulainya ya Senin Kamis ini dulu. Senin Kamis belum kok langsung puasa Daud. Itu latihan. Walil badnil khala wa qiyamul lail. Sepertiga malam mendirikan sholat. Wa qiyamul lail. Malam Allah mengumbar suara, "Hei hambaku, bangunlah, ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu Al-Quran, itu Allah. Makanya malam itu kita harus bangun. Atau bangun, nek bengi. Jam pinten? 12:30. Ini bangun 3:30. 2:30. Apa latihan? Tidak masalah. Pak Amirin jam pinten bangun? 2:30. Jam 3 masuk, bagus. Wa qiyamul lail. Malam kita hidupkan untuk mendirikan sholat. Kemudian watadarru bisyahar, zikir sepertiga hari-hari sahur tadi, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan istighfar boleh, dengan zikir boleh. Dengan zikir sirri boleh, dengan zikir qalbi boleh, dengan hifdzul anfas boleh.
Jadi kita diam, hatinya Allah, 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 Allah. Kita diam. Bisa juga kita lakukan dengan hifdzul anfas, melbunya nafas, keluarnya Allah. Bisa juga itu. Nah, itu watadzarrub bisyahar. Kemudian yang terakhir wa mujalasatus sholihinal fudhala. Ya seperti ini, duduk-duduk. Ya toh, ikut kajian, ikut apa? Musyawarah, majelis taklim. Ya toh? Karena ilmu adalah hal yang sangat penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ketika kita melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya ditolak dan tidak terima di sisi Allah. Makanya kita harus thalabul ilmi. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Sampai keluar dari perut ibu sampai meninggal. Mengapa kita kok dianjurkan seperti itu? Mengapa Pak Giring? Kok kita dianjurkan untuk cari ilmu? Supaya tahu. Supaya sholat jamaahnya semangat. Supaya baca sholawatnya semangat. Supaya zikirnya semangat. Supaya bekerjanya semangat. Harus didasari dengan ilmu. Ya, kalau tidak dengan ilmu, a'maluhu, ibadahnya mardudatun, ditolak dan tidak diterima di sisi Allah. Itu agar hati kita itu sembuh, obatnya 5 hal itu tadi harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dan mudah wama. 5 hal tadi yang belum dilakukan apa Pak Giring? 5 hal tadi yang belum apa? Semuanya sudah. Ada yang tidak, nah, itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kondisi hati kita ini sedikit demi sedikit bersih. Supaya hati kita ini sedikit demi sedikit subur. Ya, supaya hati kita sedikit demi sedikit kalau sudah subur, barokahnya apa? Barokahnya lisannya dipakai zikir, nikmat, matanya bisa memandang tanda-tanda kebesaran Allah, bisa mengambil iktibar, pendengarannya ketika mendengarkan asma-asma Allah bisa meningkatkan nilai-nilai keimanan. Kemudian fisiknya untuk menuju kepada satu kebaikan semangat. Itu menunjukkan hati subur, hati kalau sudah subur buahnya antara lain seperti itu tadi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itulah bahasan di dalam kitab Tajul Arus. Kalau kita kepingin melihat diri kita ini seperti apa di hadapan Allah, lihatlah ketika kita sholat. Kalau sholat khusyuk, khudur, berarti diri kita ini connect, sambung kepada Allah. Tetapi sebaliknya, kalau diri kita ini sholatnya ghaflah, kadang eling, kadang tidak ingat, kemudian dikerjakan dengan tergesa-gesa, itu menunjukkan hati yang ada di dalam diri kita itu masih sakit. Kalau sudah sakit, cepat-cepat diobati. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ada pertanyaan, Pak Ikhwan, silakan tanya. Jadi apa
Menurut Imam Ghazali, antara lain ada 6 hal sebelum kita melakukan sholat. Yang pertama, fahmun. Apa yang kita baca itu faham. Itu fahmun. Mulai dari doa iftitahnya faham, Fatihahnya faham, sujud, rukuk, i'tidal, tahiyat faham. Fahmun. Kemudian yang nomor 2 khudur. Lisan membaca, hati membaca. Kemudian ketika ta'zim, mengagungkan Allah. Mengagungkan. Jadi kita sholat ini yang menciptakan kita, yang memberikan kenikmatan kepada kita, yang memberikan triliunan kepada apapun yang kita ada, maka kita ta'zim, mengagungkan. Makanya pakaiannya dan sebagainya. Maka mugi-mugi materi yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.